Hai, kita berjumpa lagi di podcast SMA Negeri 1 STM Hilir. Nah, kita akan menghadirkan bintang tamu, di mana bintang tamu kali ini mengetahui bagaimana keadaan siswa-siswi di SMA Negeri 1 STM Hilir ini. Nah, pastinya kita akan berbincang-bincang lebih seru lagi dan banyak juga hal-hal yang kita ketahui nanti tentang keadaan-keadaan siswa kita. Ya, untuk itu mari kita ikuti ataupun mari kita lihat bincang-bincang bersama tamu kita kali ini. Nah, bintang tamu kita untuk kali ini ya, ini adalah guru BK di SMA Negeri 1 STM Hilir ini. Nah, guru BK di SMA Negeri 1 STM Hilir ini bisa dilihat ada dua guru ya, begitu cantik-cantik dan juga sangat disenangi oleh murid-murid SMA Negeri 1 STM Hilir. Nah, untuk kali ini kita akan memperkenalkan diri dari guru BK. Dari mana kita duluan ini perkenalan, Bu? Dari atas atau ke bawah? Dari bawah ke atas? Dari samping aja. Dari mana Bapak yang milih? Dari Bu Erliani dulu ya, udah dibilang pula ya, Bu. Ayo Bu Er. Ayo Bu Erliani. Hai, perkenalkan saya Erliani Pranginangin, guru BK di SMA Negeri 1 STM Hilir. Hai, dan saya Maria Evanta Brutarigan, guru BK di SMA Negeri 1 STM Hilir. Nah, kita telah mengetahui nama dari ibu-ibu BK yang ada di SMA Negeri 1 STM Hilir ini. Tepuk tangan dulu untuk kita. Nah, Bu Cindy, menurut Bu Cindy bagaimana ibu BK kita ini? Mereka bisa nggak menghadapi siswa menurut ibu ini? Sangat-sangat bisa. Berarti Bu Cindy yakin ya? Yakin. Berarti kita akan menanya-nanyakan seputar siswa kepada guru BK kita yang cantik-cantik ini. Nah, pertama Bu, saya ingin menanyakan awal dari guru BK ini seperti apa Bu? Ini siapa yang bisa menjelaskan dulu atau dari siapa dulu lah? Saya? Ya, Bu Erlani silakan. Kalau Bapak tanya saya, Hmm. ini kalau versi saya ya, versi karena dulu nggak ada lagi jam saya, terpaksa masuk guru BK. Nah, Bu Erlani ini sebenarnya guru apa sebenarnya? Sebenarnya awalnya guru bahasa Jerman. Guru bahasa Jerman Iya, ya. karena bahasa Jerman sudah dihapuskan dari muka bumi ini, Makanya diganti jadi guru BK. digantilah dengan guru BK. Kalau Bu Maria? Iya, awalnya saya itu lulusan D3, Pak. Dan akhirnya saya kuliah untuk melanjutkan S1, saya translate untuk mengambil jurusan BK. Akhirnya saya senang dengan mata kuliah BK, jurusan BK ini. Terus terima juga di sekolah ini. Iya, terus diterima di sekolah ini, Pak. Nah, kita di sini akan berbicara tentang seputar murid ya, ataupun bagaimana permasalahan-permasalahan peserta didik di sekolah ini, baik suka maupun duka. Yang mana dulu kita bahas ini? Dukanya dulu atau sukanya dulu? Banyak sukanya, Pak. Sukanya aja dulu, sukanya. Sukanya aja dulu. Karena di Sukanya, dalam Pak. sukanya itu ada dukanya, di dalam dukanya ada Suka dulu sukanya. ya, suka dulu baru duka. Oh, berarti dukanya aja dulu kita bahas. Duka pula Suka. Serius, Pak. Sukanya banyak ya Bu Mar. Nah, bisa diceritakan kayak mana sukanya? Sukanya kenal semua siswa. Tuh satu poinnya ya. Baru guru paling terkenal di sekolah ini. Guru BK. Guru BK. Setiap ada siswa yang mulai bermasalah, pasti ujung-ujungnya ke Guru BK. Yang siswa nggak dikenal tanya guru, Guru BK. BK. Berarti orang tua pun paling banyak kenal guru BK ya. Iya. Pak. Nah, terus apa lagi sukanya ini, Bu? banyak. Mulai dari datangnya harus cepat dan pulang paling akhir. Di situ paling banyak sukanya. Dan termasuk itulah dukanya. Datang paling cepat dan pulang paling lama. Ya. Berarti nggak bisa langsung cabut ya gitu. Tidak bisa, Pak. Nah, kita bicara sukanya ini. Tadi Bu Erlani udah bilang paling banyak dikenal guru. Ya berarti siswa juga banyak juga menyenangi guru BK ini ya. Menurut Ibu bagaimana? Kalau menurut saya banyak yang suka dan banyak juga yang tidak suka. Terutama siswa yang paling banyak bermasalah. Itulah. Pasti tidak suka dengan guru BK. Tapi nggak juga, Pak. Kebanyakan siswa yang bermasalah ini senang.
berhadapan dengan guru BK. Senang dengan masalahnya atau jumpa dengan guru BK-nya? Senang dengan jumpa guru BK. Nah, di balik kesenangan ini tadi kan bicara kita mengenai kesenangan siswa. Ya berarti ibaratnya kalau pagi-pagi ibu-ibu lah yang pertama menyambut siswa ya kan. Iya, betul. Gimana siswa bisa melihat bagaimana keadaan sekolah ini duluan yang dijumpai adalah orang tuanya ataupun yang dianggap orang tuanya adalah guru BK duluan ya. Iya. Nah, sekarang ini kita bisa melihat bagaimana penjagaan-penjagaan sekolah ini ataupun di mana sekolah kita ini kan terletaknya agak-agak ke dalam-dalam ya Bu ya. Iya, Memang Pak. di dalam-dalam. Pelosok, Pak. Pelosok. Tapi nyaman, Pak. Jauh dari pasar. Tidak bising. Waktu menjaga siswa ini hal-hal seperti apa yang Ibu jumpai? Banyak, Pak. Bisa diceritakan Bu? Pertama mulai dari siswa yang suka izin keluar waktu jam belajar, sembunyi di kamar mandi, sembunyi di koperasi sambil makan-makan santai, atau sembunyi di KWU sambil makan, atau kadang masuk ke kelas lain cari ceweknya. Nah, selain itu juga ini kan kita baru 1 tahun ya kan Bu Zin, kita baru 1 tahun masuk tatap muka ya. Iya. Nah, sebelumnya kan kita ada namanya daring ya. Nah, kalau semasa daring guru BK tugasnya itu seperti apa Bu? Bisa diceritakan Bu? Selama daring, Pak, tugas kami guru BK itu merekap. Merekap artinya siswa yang tidak mengerjakan tugas itu kami minta data dari guru mapel. Dan yang tidak pernah ikut semasa Zoom, itu kita kelompokkan, Pak, Home visit gitu ya? yang mana orangnya, dan kami lakukan tindakan home visit ke rumahnya. Nah, kita tanya apa faktor penyebab si anak itu tidak bisa ikut Zoom. Oh iya, tapi sebelum saya jelaskan dulu, daring ini maksudnya apa ya? Daring ini adalah pembelajaran yang dilakukan pada semasa COVID ya Bu ya. COVID. Nah, kadang-kadang siswa kan nggak datang ke sekolah. Iya. Nah, jadi guru BK juga harus kan di sekolah kita ini harus mengawasi ya, melihat, mengawasi dan mengamati kayak yang dibilang Bu Erliani tadi ada nama home visit ya. Iya. Di mana home visit ini melihat bagaimana Kunjungan ke rumah, Pak. melihat kedisiplinan siswa ya, dia mengerjakan tugas atau enggak, ibaratnya segala kegiatan siswa itu tetap dipantau ya. Iya, Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya ini kita mengenai apa pembicaraan kita mengenai rintangannya lah ataupun tantangannya tentang mengatasi siswa. Kan nggak mungkin semuanya siswa ini baik-baik kan Bu? Iya, betul. Nah, tantangannya yang Ibu hadapi apa? Siapa yang bisa menjelaskan ini? Ya, Bu. Tantangannya banyak. Banyak. Nanti Bagaimana? Cobaan dan rintangannya banyak. Pahit. Pahitnya bisa ceritakan? Pahitnya pertama kalau ketemu siswa yang bandel, nakal, orang tuanya nggak peduli. Oh, itu paling parah ya. Itu paling parah. Sudah kita lakukan tindakan surat SPO pun tidak ada respon. Iya. Jadi cara Ibu menghadapinya seperti apa kalau udah orang tuanya nggak peduli? Kami dekatilah pelan-pelan. Kami berusaha mendekati si Si anak. anaknya pelan-pelan. Apa penyebabnya? Sehingga orang tuamu kita buat SPO tidak pernah datang. Apa memang betul surat itu tidak sampai atau gimana? Nah, baru kalau si anak itu tertutup, kami cari tahu dengan teman. Mencari tahu nomor handphone orang tuanya. Ya, kalau nyambung kita bicara melalui handphone. Kalaupun dia tidak terhubungi, kami berusaha untuk mendatangi ke rumahnya, ya kan Bu? Ya, kadang home visit. Iya, kita lakukan home visit ke rumahnya. Kadang anaknya kita dekati secara pribadi. Cari tahu apa masalahnya. Berarti tidak menutup kemungkinan anak melakukan tindakan-tindakan negatif itu kurang perhatian ya Bu? Ya, Bisa dari orang jadi. tua. Kebanyakan pun gitu, Pak. Kebanyakan dia kurang perhatian orang tua. Berarti ibu-ibu di sini mendekatkan dengan seperti hati orang tua kepada anak lah Ibu terhadap Iya. anak ini. Iya. Mencari alasannya. Satu, kurang perhatian orang tua, yang kedua karena faktor Lingkungan, ekonomi, macam. ekonomi, Juga ya. banyak, Pak. Oh iya, di sekolah kita ini kan
ada juga perbedaannya dengan sekolah di kota. Sekolah ya? yang di luar, iya. Jauh bedanya, Pak. Kalau sekolah misalnya kita bikin di kota, pulang sekolah ya ngeles apa segala Iya. macam. Iya. Kita pulang sekolah ya orang ini Kerja. cari ataupun duit cari kerja. sendiri. Iya. Iya. Karena rata-rata dari siswa yang kita SPO, menurut cerita dari orang tuanya, si anak ini setelah pulang sekolah, dia kerja, cari duit, bisa manen sawit, cari upahan, cari rumput, makan kambing lembu orang lain gitu Pak, untuk membayar uang sekolah ataupun untuk mengisi bensin, ya kan Bu, bahkan sampai ke jajannya sendiri pun Dia sendiri. mereka yang mencari. Berarti di selain negatifnya ini tadi, mereka juga melakukan kegiatan positif yang kayak mencari Iya. uang. Ya. Iya. Nah, kalau kita udah mengetahui, kalau ibu-ibu udah mengetahui dasarnya ataupun latar belakangnya seperti itu, nasihat ibu terhadap si anak seperti apa tuh? Apakah ya kerja apa atau kayak mana nasihatnya? Enggak. Pertama, karena kita udah tahu masalahnya, Pak. Kita dekati pelan-pelan, baru kita bilang, "Nakku, nggak kami larang kau kerja." Nah, itu kami bilang sering gitu. Tapi pintar-pintarlah mengatur waktu antara kerja dan sekolah. Itu yang kami bilang. Ya misalnya ke sekolah kita ini kan ada masuk pagi dan masuk siang. Nah untuk yang pagi kami menasihati dia, bisa kamu kerja setengah hari, pagi sekolah, siang kerja. Nah, jadi untuk yang ke kelas 10 masuk siang, pagi kerja, siang sekolah, gitu Pak. Kami selalu menasihati dia, yang penting sekolah jangan pernah tinggal. Berarti itu rintangannya salah satunya. Iya. Rintangan lainnya apa, Bu? Kayak tas siswa ngelawan gitu karena udah diatur, ataupun misalnya dia pakai sepatu putih tapi dia ngelawan. Itu pernah nggak terjadi, Bu? Ada? Pernah, sering Ada, pun. Pak. Sering. Tindakan ibu seperti apa gitu? Tindakan Bahkan ada yang sampai melawan ya. Melawan? karena tidak mengikuti disiplin sekolah. Tapi sewaktu dia emosi Pak, itu nggak kami paksa. Kalau lagi emosinya memuncak siswa itu nggak kami paksa. Kami tunggu sampai situasinya memanas, baru kami bilang pelan-pelan. Dan sebagian memang kalau dibuat tekniknya seperti itu, sebagian memang mengerti, menerima, tahu salah, menerima. tahu salah. Tapi ada juga yang memang bandel. Itu tekniknya kami buat seperti pencuri. Ketika dia lengah, Kami menangkap. kami tangkap. Kami tangkap sepatunya dan tidak kami balikkan. Tapi kan Bu, mungkin kita juga agak-agak diikat oleh peraturan, ibaratnya kalau kita melihat siswa melakukan kesalahan, kita melakukan tindakan fisik, itu katanya dilarang. Iya. Tapi kalau kita ataupun kita dulu, walaupun kita dipukul, Zaman kita sekolah dulu ya Pak. Ya. dulu, Iya. itu kan meluruskan. Iya. Tapi karena tindakan seperti ini, menurut ibu seperti apa? Kan kita tengok siswa itu, walaupun dia ngelawan, guru ya harus ibaratnya menasihati ataupun lebih sabar lagi. Menurut ibu tindakan seperti ini harusnya dilakukan seperti apa? Kalau menurut saya Pak, dengan peraturan itu, kadang siswa ini nggak tahu salah. Baru mereka kadang mengancam guru dengan peraturan itu. Jadi kami pun sebagai guru BK harus pintar-pintar mengambil teknik mendekati siswa itu, mengatakan hal yang dikerjakannya itu salah. Salah. Kami berusaha mendekati. Kadang kami buat juga hukuman fisik. Hukuman fisik juga. Tapi mereka enggak. Sebagian Mereka tidak dendam dan tidak pernah mengancam kami. Mereka itu asik, suka dengan larangan kita ya, asal teguran kami gitu, suka juga dia Pak. Iya, tapi sesudah kita kasih hukuman,
kita dekati lagi. Iya, Kadang kadang ya. tepuk-tepuk. Kita jangan emosi. Iya, Kita tidak rangkul. boleh emosi. Artinya nggak boleh dendam lah. Dendam, tidak boleh dendam dengan si anak itu. Nah, baru-baru ini ada katanya berita ataupun saya lihat di media sosial ada siswa ketahuan ibaratnya sepatunya putih, lalu gurunya katanya ngecek filos. Iya. Tapi masalahnya muridnya ngelapor bahwa tindakan guru itu salah. Yang sebenarnya ini kan kita ketahui kalau masuk contoh ke sekolah kita ini kan ada Iya. peraturan-peraturan, sepatu Iya. hitam rapi, terus Iya. rambut rapi. Iya. Nah, yang dituntut apanya? Lucu kayak gitu. Peraturan-peraturan seperti itu. Makanya seolah-olah guru melakukan tindakan ini dibatasi hak seperti tadi, sikit-sikit viral, sikit-sikit viral. Iya. Sehingga banyak orang-orang tidak mengetahui peraturan yang telah disepakati. Ya, contohnya kita masuk di sekolah ini kan peraturan sudah disepakati, Iya. tanda tangan, Tanda kan tangan. sudah sah dan harus diikuti. Iya. Nah, kalau ada membangkang, melaporkan apa segala macam, apa yang mau dilaporkan? Orang dia yang melanggar kan gitu. Iya. Nah, dari tadi kita udah bicara sangat tegang ya Bu, ya masalah siswa ini. Nggak tegang-tegang kali lah, Pak. Santai-santai aja. Pak. Iya. Nah, selain itu juga kita kan udah bicara siswa yang bandel. Iya. Tapi walaupun yang bandel siswa ini, waktu ibaratnya dia sudah jadi alumni, dia berbeda nggak menurut Ibu? Waktu dia di sekolah udah menjadi alumni, apakah ada perubahan? Ketika sudah jadi alumni, kadang-kadang yang sering buat masalah di sekolah itu juga yang paling ramah. Oh, iya. Yang suka negur. Rata-rata gitu, Pak. Iya. Yang sering buat masalah di sekolah itu di luar pada umumnya ramah. Suka negur gurunya. Dan bahkan yang tadinya kami tahu si anak itu sebelum menjadi alumni nakal, suka pakai sendal, tapi di luar setelah alumni kami tahu dia sekarang sudah jadi angkatan. Bangga juga kami gitu, Pak. Berarti ada kesenangannya juga ya. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, tadi kita udah bicara tentang panjang lebar mengenai rintangan ya yang dihadapi. Nah, ini kalau masalah siswa curhat sama guru BK kan ibaratnya guru BK lah kawan murid-murid Tempat yang curhatannya. gitu. Pernah nggak siswa curhat Bu? Ada, Sering juga. hampir sering, Pak. Yang dicurhatkannya masalah apa gitu bisa diceritakan Bu? Nggak tentu, ya kan, Bu? Yang paling sering yang paling dicurhatkan sering. mereka masalah sesama teman. Sesama teman, keuangan juga Sesama masalah orang tua. teman. Baru masalah siswa itu dengan orang tuanya. Kadang sebagian tadi kan Pak, masalah ekonomi. Kadang siswa ini bilang ke kami, Bu, besok saya nggak sekolah. Kita tanya, apa alasanmu nggak sekolah besok? Nggak ada uangku Nggak ada uangku. untuk ngisi minyak. Kasihan juga. Besok kerja aku, Bu. Cuma sehari aja. Besoknya sekolah lagi aku. Nyari uang ini ya. makanya Iya, sekolah. mencari uang itu tadi, makanya nggak sekolah. Itu yang sering buat dilema sama kita ya, Bu Mar. Iya. Mau hukum kayak mana? Mau menghukum gimana? Mau dicubit nggak tega? Kalau nggak dicubit udah menyalahi aturan. Itu yang jadi dilema sama kami. Tapi orang-orang kayak gini nggak membangkang gitu ya. Iya, pada umumnya orang-orang kayak gini nggak membangkang. Tahu salahnya. Tahu salah. Dia menerima, dia pahit pun diterima Iya, aja. menerima situasi dan hukumannya. Nah, kalau masalah kan kita mengetahui bahwa ada lah di beberapa sekolah kasus bully ya. Iya. Kalau di sekolah kita ini ada nggak kasus bully yang Ibu hadapi? Untuk sampai saat ini belum ada, ya kan, Bu? Ada juga, tapi nggak sampai Nggak besar. Berarti masih sekedar Iya, Sekedar bisa ditoleransi aja. lah, iya. Tidak separah tempat lain gitu, Pak. Nggak sampai body shaming, Iya, body nggak shaming, sampai nggak. harus siswanya menangis sampai nggak mau ke sekolah, nggak ada. dipaksa minta uang, Iya, dipasang Nggak. tuh nggak ada, kayak disuruh-suruh apa segala macam. Tidak ada. nggak ada. Berarti sekolah ini masih tergolong bersifat kekeluargaan ya, Bu. Iya. Sehingga tindakan Sekedar bercanda-bercandanya aja. masih itu bullying. Iya, masih Bully- bisa bully, ditoleransi masih lah. Bisa ditoleransi. Berarti kayak namanya orang tua lah gitu kan. Bercanda-bercanda pacar. Bukan, Pak. Bukan lagi nama-nama orang tua. Si Anong gitu katanya. Oh itu ribut lah. Bukan lagi nama orang tua, Pak. Oh, enggak gitu enggak lah. Paling tidak, boy tomboy. Ah gitu, Pak. Boy tomboy, engkau di laki tadi baru. Ah gitu.
Bahkan sih padahal anak-anak itu kan perempuan. Jadi diajakin orang itu, "Oi, engkau tomboy, engkau di lagi tadi baru." Gitu. Paling Cuma gitu-gitu segitu aja ya. ya, Pak. Main ya. Nah, berarti kalau sampai ke kasus tawuran ada nggak di sekolah ini, Bu? Kayak tawuran antar sekolah? Kalau untuk tawuran sampai saat ini belum ada. Belum ya. ada, Pak. Belum ada. Ada memang kemarin waktu kasus kemarin tersebut nama kita, nama sekolah kita lah. Di sekolah A gitu ya? Iya, anak si ini ikut tawuran di sekolah sana. Tapi si anak itu sudah pindah sekolah. Dari sekolah kita. Iya, logonya belum dibuka, masih tercap. Iya, Pak. Nah, itu yang dilihat mereka. Padahal Kita anak itu udah nggak di sini lagi Kita pun sekolahnya. nggak tahu yang mana yang salah. Bahkan si anak itu nggak sekolah di sini lagi, udah Iya. pindah, tapi simbol atribut tetap Masih sekolah sini. Iya, sekolah tetap lama. belum diganti. Iya. Nah, ini kita lanjutkan lagi pertanyaannya, ibu-ibu. Jadi kegiatan BK setiap hari di sekolah ini seperti apa, ibu-ibu? Siapa duluan ini jawab, ibu-ibu? Siapa juga boleh, Pak. Oh, Bu Maria dulu. Koncoku dulu, Pak. Konco. Ulangi pertanyaannya, Pak. Jadi kegiatan sehari-hari, Bu, di sekolah ini, guru BK itu apa kegiatannya dalam setiap hari? Banyak, Pak. Kayak mana contohnya, Bu? Saya ceritakan dari awal kami guru BK itu, Pak, jam 7 sudah wajib sampai di sekolah ini. Dan jam 7 itu kita sudah di depan menerima kedatangan Siswa ya? kedatangan siswa. Nah, dari kedatangan siswa itu kita melihat si siswa itu pakaiannya, dasi, atributnya, bahkan sampai ke kaos kaki dan sepatunya, Pak. Yang kita lihat dari gerbang. Lengkap masuk. Lengkap masuk. Yang tidak lengkap kita suruh bagusi di luar. Sebelum masuk sekolah ya, Bu ya? Iya, Pak. Itulah yang kami kerjakan dengan kami tiga ada guru BK. Satu orang lagi menjaga di luar ya? Ya, setelah tiganya kami berkumpul, kami pencar, Pak. Ada yang bagian ke lapangan, ada yang di gerbang. Selain itu kegiatannya apa lagi? Tadi kan itu kegiatan pagi hari ya. Kan biasanya ada siswa terlambat, waktu jam istirahat. Nah, kalau bagaimana jika guru tidak hadir, baru pulang sekolah, bagaimana kegiatannya, Bu, bisa ceritakan? Ya, lanjut, Bu. Ya, Bu Erlani. Ya, kalau sesudah kita pastikan semua siswa masuk, baru datanglah siswa yang terlambat. Sebagian kan pasti ada siswa yang terlambat setiap harinya. Kalau yang untuk terlambat, untuk saat ini biasanya kami suruh skot jam. Tapi belakangan ini kami suruh kebersihan. Gitu ya. Mulai dari kebersihan lapangan, mengutip sampah di belakang kelas, sampai kebersihan kamar mandi. Itu semua kami suruh siswa yang terlambat yang mengerjakan. Mereka jerah nggak begitu? Sebagian jerah, sebagian kayaknya keenaan. Nggak belajar gitu ya? Nggak belajar, santai. Bahkan ada yang bilang, "Bu, nambahlah, biar jangan masuk aku satu les." Dan sebagiannya kami guru BK mengecek ke kelas absensi anak-anak, Pak. Iya. Sekalian lihat gurunya mana yang nggak datang. Iya, guru mana yang tidak hadir. Kita cek di kamar mandi, ada nggak kadang siswa ini yang mau sembunyi di dalam. Nah, setelah itu berjalannya Ketika istirahat kita pencar semua juga. bagi tugas mengawasi siswa agar tidak ada yang cabut dan lompat pagar. Terutama mengawasi siswa yang pakaiannya biar jangan sampai keluar. Ya. Berarti di sekolah ini pakaian mesti rapi terus ya? Harus, Dalam. Pak, wajib dimasukkan bajunya, tidak boleh dikeluarkan. Walaupun sebagian memang tetap bandel mengeluarkan. Ada 1-2, tapi kebanyakan mereka lebih takut nengok kami. Asal tengoknya guru BK. Asal udah nampaknya kami, Pak, langsung dimasukkan bajunya. Polisi sekolah ini kan. Polisi sekolah, Pak. Ya, itu yang disebut Polisi sekarang. militer BK sekolah. itu udah polisi sekolah. Nah, kegiatannya kalau udah pulang sekolah, Bu? Apakah menunggu siswa pulang semua atau gimana? Itu pulang sekolahnya ada yang siang dan
Yang pagi dan siang ya Pak. Pertengahannya inilah. Yang pertengahannya ya kami menunggu siswanya pulangan dulu semua Pak. Agak repot juga ya. Ada yang masuk, ada yang keluar, periksa satu-satu ya. Bergantian lah mereka masuknya. Dan sebelum masuk, pada saat yang masuk siang pun nggak ada, itu kami tetap menunggu anak-anak dulu pulang, baru kami pulang. Guru BK pulang ya. Iya, Karena tahu ada masalah. ada masalah di parkiran kadang mau anak-anak ini. Mogok keretanya. Mogok keretanya, mogok. ada yang petentengan, Iya. yang ngegas-ngegas kereta lah. Macam lah yang cari-cari masalah. Digas keretanya, siapa itu nggak tahu kita warga sekitar, nanti digasnya pula Iya. kita. Digasnya pula siswa kita. Kan bahaya juga. Tapi kalau tahun ini lumayan sedikit tantangannya ya Bu Man. Iya. Dibandingkan dengan Tahun kelas yang 10 tahun lalu. Ya. Kalau kelas 10 tahun lalu betul-betul kerja keras. Sampai dikejar-kejar sampai ke depan sana kan Pak? Bapak ingat? Yang Bapak sebagian bawa siswanya yang keluar dari jalan rusak. Jalan ladang-ladang. Mereka belum apa-apa udah ibaratnya ada bentrok, bergesekan. Iya. Mengurusinya pun kita agak payah ya. Payah. Ditambah lagi orang tuanya nanti yang Nggak preman, nggak peduli Eh, dengan anaknya. Anak yang salah, anak yang Anaknya boleh hukum. iya. Nggak terima dia anaknya dihukum. Yang kemarin yang sampai siswa berantem itu yang sampai ke orang tua pun Pak. Orang tuanya mendukung anaknya gitu. Iya. Walaupun anak yang salah. Iya, anaknya udah tahu anaknya salah, orang tuanya nggak terima. Orang tuanya jadi ikut-ikutan berantem. Rata-rata masalah ceweknya tuh ya. Tapi kalau udah kayak gitu Pak, kami udah lepas tangan. Karena biasanya yang udah kayak gitu udah berat persoalannya. Jadi kami lepas tangan. Ya mereka lah yang menyelesaikan di luar. Ada yang memang sampai ngadu ke polisi ya Bu. Iya. Tapi untuk tahun ini Lumayan sangat santai, Ya, kurang Pak. Maunya kan kalau udah jadi orang tua, ya ibaratnya sadar diri lah di mana kekurangan si anak kan gitu. Iya. Dicari kesalahan di mana. Ibaratnya walaupun anak kita benar, ya jangan terus ibaratnya membanggakan anak kan gitu. Karena walaupun anak kita salah, ya dibilang salah, dinasihati. Iya. Ya namanya juga anaknya dititipkan di sini Bu ya. Tapi terkadang yang dari sudah kami lihat kebanyakan orang tua yang nggak peduli dengan anak, asik dengan kesibukannya sendiri. Apalagi semenjak sudah mengenal HP Android, judi Android, judi melalui handphone, kebanyakan itu Pak. Sampai si mama pun tidak lagi peduli dengan anak. Makanya kamilah yang guru BK ini selalu memperhatikan dia. Sampai si anak itu sudah sarapan apa belum ya kan Bu? Gara-gara ibaratnya Kurang- tua terlalu iya, memfokuskan kurang perhatian tadi, sama Pak. si anak. Permintaannya dituruti ya kan. Tapi Bahkan ada juga yang udah kami tanya gitu kan Pak, kenapa kamu lama nak? Tadi kan ada yang bangun Ibu, mama saya pun jam sekarang belum bangun. Saya tinggal pun tadi masih tidur katanya. Jadi kamu belum sarapan? Belum Bu. Ya terpaksalah kadang kami kasih teh manis Pak. Kita harus pandai-pandai gitu. Kasihan juga kan Pak. selain di orang tuanya dia nggak dapat perhatian, di sekolah minimal lah dapat perhatian ya. Iya. Setidaknya begitulah kira-kira. Jadi kami pun bisa dibilang guru BK tapi bisa juga dengan kawan Pak. Mereka senang dengan kami. Nggak ada yang mau disembunyi-sembunyikan ya kan Bu. Mereka tuh senang cerita dengan kami. Ada yang curhat tentang Curhat. cewek. Maklum lah, siswa kita kan remaja. Menjelang dewasa ya. Iya. Menjelang dewasa Pak. Nah itulah namanya ibaratnya yang saya katakan tadi ya, guru BK itu ibaratnya banyak yang sukai ya, gara-gara ya guru BK ini adalah teman curhat sebagai orang tua ya, ibaratnya anak-anak kalau kurang perhatian ya bisa dekat dengan guru BK kan gitu. Iya Pak. Curhat-curhat. Di sini kita udah masuk ke sesi akhir ya ibu-ibu ya. Tadi kita udah panjang lebar cerita tentang masalah anak-anak, tentang masalah sekolah ini. Nah, sebagai penutup, ada nggak pesan-pesan ibu terhadap siswa kita? Silahkan Bu. Ya Bu. Pesan untuk anak kita Ya. semua. Iya. Ya, anak-anak ibu semuanya yang Bisa lihat. ganteng, yang baik, jangan lupa belajar, nikmati masa muda, Raih cita-citamu. raih cita-citamu, hindari narkoba.
dari narkoba. Oke, tepuk tangan dulu buat Ibu Bes kayaknya. Nah, untuk penutup kita, kita akan menyebutkan ataupun menyebutkan yel-yel kita ya Bu Cindy ya. Kika ya dia. Gimana Bu Cindy? Yel-yel. Tadi awalnya nggak ada yel-yel, akhirnya kok ada yel-yel. Yel-yel dari mana? Gimana Pak? Ayo Ya, Pak. Bu Cindy. SMA Negeri 1 STM Hilir, sekolah penggerak, bergerak, menggerakkan. Oke, bisa? Oke, Oke, kita gampang. mulai. Sekolah SMA STM Saya Hilir. nanti Sekolah SMA Negeri 1 STM Hilir, Sekolah Sekolah penggerak, bergerak, menggerakkan. menggerak. Gitu ya, oke? Oke Pak. Oke. Sekolah SMA Negeri 1 STM Hilir, Sekolah Sekolah penggerak, Bergerak, menggerakkan. Dadah.